Ini cerita-cerita itu banyak, percikan-percikan cerita-cerita itu banyak yang masuk. Bahkan kemarin ada juga yang cerita, dan saya kebetulan juga ketemu dengan calon yang menang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Baru-baru ini sudah dilaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para kontestan yang sudah berhasil di dalam pemilihan kepala daerah. Saya berharap kepada yang menang tidak jumawa atau tidak sombong, tidak takabur, karena jabatan yang diberikan itu adalah amanah dari Allah SWT yang akan menjadi beban dan juga pertanyaan kita nanti di yaumil qiyamah itu. Artinya yang menang jangan jumawa, kemudian yang kalah harus legowo. Pikiran kita ke depan adalah bagaimana bersama-sama membangun daerah kita secara guyub rukun, antara yang menang dan yang kalah harus bersatu padu. Memang banyak dinamika yang terjadi di lapangan, banyak cerita-cerita yang terjadi di lapangan yang saya dengar baik di masa kampanye maupun pada saat pemilihan. Ada yang saking semangatnya calon kepala daerah itu kampanye keliling kemana-mana ya, saking semangatnya itu kampanye ke rumah sakit gila, karena yang datang ke situ adalah calon kepala daerah, itu disambut oleh para warga binaan di situ ya, oleh direktur rumah sakitnya dijejer-jejer, ada sekitar 10 orang. Kemudian calon kepala daerah datang, disambut dan menyalami mereka, para warga binaan. Disalami, "Bapak mendukung saya?" "Mendukung, Pak." Orang kedua, "Bapak mendukung saya?" "Mendukung, Pak." Sampai orang ke-9 disalami, "Bapak mendukung saya?" "Mendukung, Pak." Nah, orang terakhir yang 10 ini disalami juga, "Bapak mendukung saya?" "Enggak, Pak." "Loh, kenapa enggak mendukung?" "Tadi yang lain sudah mendukung itu. Dari 1 sampai 9 mendukung. Sampean kok satu-satunya yang enggak mendukung di sini?" "Ya itu, Pak, karena saya sudah sembuh, Pak. Sementara yang lainnya masih gila, Pak, masih sakit." Ya. Ternyata salah kaprah dia kampanye di situ. Ini cerita-cerita itu banyak, percikan-percikan cerita-cerita itu banyak yang masuk. Bahkan kemarin ada juga yang cerita, dan saya kebetulan juga ketemu dengan calon yang menang itu. Ya, ceritanya itu katanya biayanya itu luar biasa, sampai beliau itu tabungannya itu habis, tinggal saldo minimal di rekeningnya itu, artinya tinggal 50.000. Saya tanya, "Berapa tabungannya?" "Ya 4 juta itu." "Loh, 4 juta habis, habis itu. Tinggal 50.000. Artinya biayanya dia sedikit sekali ya. Ya ternyata pemilihan kepala daerah itu ya memang kalau tidak ada biaya ya biayaan kan gitu ya. Kalau tidak punya modal bisa jadi modal madil jadi peserta pilkada itu. Tapi ini yang satu ini teman saya itu memang betul-betul sangat minim biayanya itu. Ya karena apa? Karena memang betul-betul sudah punya nama, punya jeneng lah. Kalau ada filosofi Jawa itu jeneng itu nanti bawa jenang. Ya yang beliau ini dari bapak-bapakan, dari abahnya, dari pendahulu-pendahulunya sudah punya nama, punya jeneng di masyarakat. Sehingga sekarang ketika beliau tampil sudah enak tinggal moles dan mendapatkan jenangnya ya. Artinya untuk jadi pemilihan kepala daerah tidak harus banyak modal ya, tidak harus banyak biaya, tapi kalau kita sudah punya nama di masyarakat insya Allah kita bisa terpilih. Itu artinya jeneng gowo jenang ya. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kita guyub rukun membangun bersama-sama
daerah kita masing-masing dengan kebersamaan dan kerukunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.